Halo Sobat Maju, berjumpa kembali dalam Opak, obrolan pajak tengah kota, hanya di channel KPP Madya Jakarta Utara. Bersama saya kali ini, Doni Kurniawan sebagai penyuluh di KPP Madya Jakarta Utara. Pada episode kali ini, kami akan coba memaparkan CITAS, yaitu Cortex Administration System, atau biasa kita kenal dengan Cortex. Ya. Sebelumnya, izinkan saya untuk memulai podcast ini dengan sedikit pantun. Dimanapun pasti ada hama mengganggu tanaman. Harusnya kita berantas tuntas. Salam sehat kawan pajak sekalian. Hari ini izinkan kami memperkenalkan CITAS. Oke. Di podcast kali ini kita akan coba memperkenalkan dua probis ya kawan pajak ya. Yang pertama adalah probis pemeriksaan bukti permulaan, dan yang kedua adalah probis atau proses bisnis tentang penagihan pajak. Baik, kita mulai dengan probis pemeriksaan bukti permulaan. Sebelumnya ada disclaimer yang perlu kami sampaikan, karena probis di CITAS ini adalah masih dalam proses pengembangan. Jadi informasi yang disampaikan saat ini masih dapat berubah mengikuti dengan perubahan peraturan perpajakan yang sedang dibahas saat ini, gitu ya. Baik, pada proses bisnis pemeriksaan bukti permulaan ada dua jenis bukti permulaan, yaitu yang kita kenal dengan bukti permulaan tertutup dan juga bukti permulaan terbuka. Di proses pemeriksaan bukti permulaan tertutup, pelaksanaan pemeriksaan bukber tidak diberitahukan kepada wajib pajak, baik orang pribadi ataupun badan. Sedangkan pada proses bisnis bukti permulaan terbuka diberitahukan apabila wajib pajak sedang dilaksanakan bukber melalui surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan. Untuk pemeriksaan bukti permulaan terbuka, jangka waktu pemeriksaannya ada 12 bulan dengan bisa diperpanjang kembali setelah proses bukti permulaan selesai 12 bulan kemudian. Pada saat surat pemberitahuan diberitahukan kepada kawan pajak kalian untuk adanya proses bukti permulaan, maka wajib pajak tidak diperkenankan untuk menyampaikan SPT sesuai dengan periode dilakukannya bukti permulaan. Beda dengan apabila proses bukber itu dilakukan secara tertutup. Karena wajib pajak tidak menerima pemberitahuan, maka masih diperkenankan kepada kawan pajak sekalian untuk menyampaikan SPT. Karena tidak ada informasi yang diterima oleh kawan pajak ya, apabila dia sedang dilaksanakan proses bukti permulaan. Di kondisi saat ini, pada saat bukti permulaan dimulai, itu ada yang beberapa yang nanti di CITAS itu ada sedikit perubahan ya. Pertama, kita lihat kondisi saat ini, itu korespondensi yang kita laksanakan masih bersifat manual gitu ya. Bisa melalui lewat pos, pada saat kita kirim surat menyurat melalui pos, ataupun kita bisa kirim langsung gitu ya. Dan belum ada notifikasi, jadi wajib pajak itu tidak ada pemberitahuan nih kalau tidak kita sampaikan pemberitahuannya. Ya, ini terbuka ya. Dan untuk dokumen-dokumen yang kita butuhkan ataupun yang dibutuhkan oleh wajib pajak tidak bisa diunduh, karena memang saat ini belum ada platform untuk mengunduh dokumen tersebut. Nanti di CITAS, pada CITAS berlaku pada tanggal 1 Juli 2024, dokumen-dokumen tersebut harusnya sudah bisa kita download secara mandiri. Nah, pada saat kondisi saat ini untuk pengajuan permohonan pengungkapan ketidakbenaran itu masih secara manual ya, tertulis disampaikan melalui pos ataupun kurir ke KPP terdaftarnya. Kedepannya setelah nanti CITAS kita berlakukan, nanti ada istilahnya itu portal wajib pajak ya. Kalau di bahasa sekarang yang dikembangkan adalah TAM, Taxpayer Account Management, atau bisa kita kenal nanti portal wajib pajak. Apabila CITAS sudah di launching secara resmi, maka kita yang menyebutnya adalah portal wajib pajak. Nah, di portal wajib pajak tersebut nanti semuanya akan kita korespondensi, surat menyurat,
untuk pemberitahuan, semuanya lewat portal wajib pajak tersebut. Nah, tadi di depan kami sampaikan kondisi yang saat ini kan notifikasi belum ada ya. Nah, saat nanti Citas ataupun portal wajib pajak sudah bisa diakses kawan pajak sekalian, nanti akan ada notifikasi yang bisa dilihat di masing-masing portal wajib pajak sekalian gitu ya. Juga nanti ada juga flagging ya, ada kayak penandaan gitu ya. Apabila kawan pajak sedang dilaksanakan bukti permulaan terbuka di sini tentunya ya, bukan tertutup. Flagging ini untuk bukti permulaan terbuka. Dan juga untuk korespondensi juga semuanya lewat elektronik ya, melalui portal wajib pajak. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga penyampaian surat-surat masih melalui pos ataupun kurir gitu ya. Untuk pengembangan Citas, portal wajib pajak sudah bisa digunakan. Nah, ini yang baru nih. Di pengungkapan ketidakbenaran, ini juga bisa disampaikan melalui portal wajib pajak. Ataupun juga bisa lewat melalui pos juga gitu ya. Ini yang paling baru nih. Pengungkapan tidak benarnya bisa melalui portal akun wajib pajak masing-masing. Baik, kawan pajak, kita lanjutkan kepada proses bisnis selanjutnya, yaitu penagihan pajak. Di proses bisnis atau probis penagihan pajak ada dua tema besar yang akan coba kita sampaikan, yaitu yang pertama adalah persiapan penagihan, yang kedua adalah pelaksanaan penagihan. Baik, di proses persiapan penagihan pajak ada 3 subtema yang akan kita coba bahas, yaitu yang pertama adalah manajemen tunggakan pajak, yang kedua adalah automated collection notice, yang ketiga adalah pengangsuran atau penundaan pembayaran utang pajak. Di manajemen tunggakan pajak ini berhubungan dengan pengelolaan data utang pajak. Jadi data utang pajak wajib pajak sekalian kan sekarang masih ada di kita gitu ya. Jadi kalau ada kawan pajak pengen mengetahui gitu ya, berapa sebenarnya utang pajak kita yang masih belum kita bayar atau tunggakan yang belum kita bayar, biasanya kawan pajak sering menghubungi teman-teman AR gitu ya, ataupun teman-teman penyuluh. Nanti baru kita buka datanya seperti ini gitu, atau mungkin bisa lewat surat untuk permintaan detail secara rekap berapa sih tunggakan yang belum dibayar. Nah, di manajemen tunggakan pajak ini nanti wajib pajak bisa mengetahui tuh besarnya utang pajak melalui portal wajib pajak. Nah, di sana nanti kawan pajak bisa buka portal wajib pajaknya, udah kelihatan semuanya berapa tunggakan wajib pajak yang dibayar, STP atau SKP mana yang belum dibayar, mana yang sudah, ada situ semuanya. Ya, ini nanti sebelum ada tindakan pajak situ udah ada semuanya. Nah, baik, kita ke subtema berikutnya, yaitu automated collection notice. Nah, ini juga menu baru. Jadi nanti kawan pajak ada semacam pemberitahuan gitu ya, pemberitahuan informasi mengenai utang pajak kawan pajak sekalian. Ini katakanlah PT X gitu ya, akan mendapatkan telepon gitu ya. Ini ada tunggakan yang belum dibayarkan. Jadi nanti ada telepon tentang mengenai utang-utang pajak yang sudah melewati jatuh tempo, tetapi belum diterbitkan surat paksa. Jadi sebelum ada penerbitan surat paksa tetapi STP atau SKP yang sudah lewat jatuh tempo, akan ada pemberitahuan dari call center gitu ya, memberitahukan kalau ada tunggakan yang belum dibayarkan. Jadi mungkin ini ada kawan pajak yang mungkin pas lihat portal wajib pajaknya itu, lihat portalnya gitu ya, tidak setiap waktu gitu ya, jadi ada tunggakan yang lupa belum dibayar karena nggak tahu, nanti akan ada pemberitahuan melalui call center gitu kan. Nah, berikutnya untuk subtema berikutnya adalah pengangsuran atau penundaan pembayaran utang pajak. Nah, di permohonan pengangsuran atau penundaan utang pajak yang masih belum dilunasi, kawan pajak bisa mengajukan permohonan, tetapi harus disertai dengan jaminan aset yang berwujud yang senilai dengan besarnya utang pajak. Nah, penyampaiannya ini nanti kawan pajak bisa secara elektronik ya, atau mungkin masih bisa secara manual, bisa langsung ke KPP atau bisa melalui pos ataupun kurir yang ditunjuk untuk mengirimkan surat tersebut. Baik, untuk persiapan, tema persiapan sudah kita bahas jadi tiga-tiganya ya. Sekarang kita coba ke pelaksanaan penagihan. Nah, di pelaksanaan penagihan ini
ada nanti yang namanya otomasi pengiriman dokumen. Jadi nanti semua dokumen-dokumen berhubungan dengan tunggakan kawan pajak semuanya gitu ya, nanti akan disampaikan melalui portal wajib pajak. Jadi nanti rencana besar kita ke depannya sih kita sudah mulai mengurangi ya untuk pengiriman surat atau melalui pos gitu ya. Tetapi untuk itu masih ada gitu ya. Untuk pengirimannya, jadi untuk kawan pajak yang sudah dikirimkan dokumen melalui portal wajib pajak, alangkah baiknya nih ya, bisa bisa sering-sering lihat portalnya ini. Apakah ada tunggakan yang masuk atau ada STP, SKP yang baru masuk gitu ya. Katakanlah kita pas bulan Januari gitu ya, kita sebenarnya telat nih untuk pelaporan SPT unifikasi, tetapi karena kita merasa nggak telat, jadi kita menganggap nggak ada STP yang terbit. Tetapi ternyata di bulan April teman-teman AR menerbitkan STP tersebut, dan STP tersebut diterbitkan, dikirim langsung secara otomatis ke portal wajib pajak. Nah ternyata karena pajak nggak buka nih, ternyata ada STP yang terbit, nggak tahu. Nah alangkah baiknya nih ya, perhatian ke depannya, kawan pajak bisa sering-sering lihat, buka portalnya masing-masing. Ada nggak sih STP kita gitu yang baru gitu ya. Atau juga mungkin ini surat teguran dari teman-teman penagihan, menerbitkan surat teguran juga lewat sini juga. Jadi apabila sudah disampaikan lewat portal, itu dianggap Direktorat Jenderal Pajak dianggap sudah mengirimkan surat teguran. Begitu juga sama dengan berita acara terkait pelaksanaan tindakan penagihan, yaitu penyampaian BA surat paksa atau BA penyitaan ya, begitu. Jadi ada otomatis sekarang untuk pengiriman dokumennya. Begitu juga dengan penyampaian permohonan wajib pajak ya, yang mengajukan permohonan terkait penagihan pajak. Bisa juga melalui portal wajib pajak ataupun melalui model yang lama manual gitu ya, bisa langsung ke kantor pajak, ataupun juga melalui pos dan jasa ekspedisi yang ditunjuk itu. Apa aja? Bisa pencabutan blokir atau pencabutan sita gitu ya, banyak. Pembatalan lelang juga bisa melalui portal wajib pajak, ataupun rehabilitasi nama baik dan pemberian ganti rugi. Ini semuanya berhubungan dengan penagihan pajak, bisa melalui portal wajib pajak. Atau juga pembatalan atau pembetulan dokumen penagihan pajak, pencabutan pencegahan, katakanlah udah surat paksa udah lewat ya, dicegah, udah surat terbit pencegahannya, bisa mengajukan lewat sini pembatalan pencegahannya, pencabutan pencegahannya, ataupun pelepasan penyanderaan sama juga bisa. Dan surat pengakuan utang pajak. Nah, kawan pajak itu tadi probis atau proses bisnis di penagihan pajak yang nanti akan kita laksanakan apabila Cortex sudah kita jalankan secara menyeluruh gitu ya, mulai tanggal 1 Juli 2024. Untuk pemberitahuan kepada kawan pajak sekalian, saat ini kami masih memperkenalkan kulit-kulitnya saja ya kawan pajak ya. Nanti insya Allah di sekitar bulan Juni nanti kita akan ada praktek ya, daminya nanti akan ada, kita praktek secara bareng-bareng gitu ya. Nanti akan ada BP yang kita undang ke kantor, kita praktek bareng-bareng semua probis yang ada sangkut pautnya dengan kawan pajak sekalian, termasuk ini juga penagihan pajak, bukti permulaan, portal wajib pajak, dan semuanya, pembayaran, registrasi, dan semuanya, pelayanan juga ada ya, semuanya nanti akan kita coba sampaikan secara langsung sekitar bulan Juni, itu rencananya begitu. Jadi ditunggu saja kawan pajak sekalian. Implementasi Cortex ini akan menjadikan institusi atau perpajakan kita itu menyamai institusi perpajakan di negara-negara maju. Mohon dukungannya kawan pajak sekalian bisa melaksanakan bisnis Cortex ini dengan baik. Terima kasih. Baiklah Sobat Maju, demikian tadi informasi yang kita bisa sampaikan hari ini. Semoga bisa menambah wawasan kawan pajak sekalian. Sampai ketemu lagi di implementasi Cortex, dan sampai ketemu lagi di OPAK periode selanjutnya. Terima kasih.